Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan mereview mata kuliah metode penelitian pendidikan yang sudah kita pelajari sama-sama di pertemuan sebelumnya, mulai dari pertemuan 6 sampai pertemuan 14, yang mana kita sudah pelajari, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nurul, dan kita sudah ikuti sama-sama, kita sudah belajar bersama. Untuk itu saya akan mereview apa yang sudah kita pelajari. Mulai dari konsep metode penelitian pendidikan. Metode penelitian pendidikan adalah suatu persoalan atau masalah yang harus diangkat melalui pendekatan metode penelitian pendidikan. Sebelumnya kita sudah belajar mulai dari konsep, tujuan, lalu kita sudah masuk lagi di penentuan topik, judul, sampai kita masuk di pendekatan. Nah, sebelumnya kita sudah memilih ada 3 metode penelitian, topik penelitian, yaitu pendidikan informal, pendidikan non formal, dan pendidikan formal. Nah, pendidikan informal ini di mana kita harus meneliti di bagian masyarakat, ruang publik atau ruang diskusi, dan ruang-ruang itu. Jadi kita perlu memahami bahwa pendekatan ini menjadi landasan utama untuk para pendidik. Nah, tujuannya mengarah ke situ, sehingga kemarin kita belajar mudah memahami apa yang sudah diajarkan oleh Ibu, apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Menurut saya itu bagus dan mudah dipahami. Jadi salah satu yang saya pahami bahwa metode penelitian pendidikan ini salah satu mata kuliah yang paling penting, yang mana apalagi semester mahasiswa semester 5, 6 itu bisa menentukan judul deskripsi judulnya berkaitan dengan pendidikan, persoalan pendidikan di Indonesia. Nah, kemarin saya sendiri memilih judul atau topik, yaitu judul itu informal, lalu topik itu edukasi berbasis literasi di Papua Pegunungan, khususnya di daerah-daerah 3T, yang bagaimana untuk pendidikan formal ini sudah dibahas juga penelitian-penelitian sebelumnya, namun bagaimana pendidikan informal ini kurang memadai dari pihak-pihak pendidikan itu sendiri, sehingga saya memilih itu. Lalu bagaimana pendekatan penelitian? Kita harus mulai observasi. Ada beberapa cara: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga ini penting yang harus dipahami oleh peneliti itu sendiri. Lalu ada beberapa cara yang harus kita ambil dalam penelitian, terutama pas turun lapangan. Jadi kita bisa menggunakan wawancara dan partisipasi.
atau fasilitator. Nah, kalau dalam penelitian fasilitasi atau fasilitator itu bagaimana kita bekerja bersama masyarakat, lalu kita mengambil data yang sudah kita lihat, kita pahami gerakan-gerakan masyarakat. Nah, di situ lalu ada juga diskusi grup atau sambil nongkrong, sambil diskusi-diskusi, kita bisa mengambil data di situ, mengambil informasi di situ. Nah, lalu bagaimana setelah kita mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan pendidikan, contoh kurang maksimal atau kurang biayai dari mahasiswa Pegunungan Bintang atau Papua, pemerintah daerah terhadap kurangnya biaya dari pemerintah daerah terhadap mahasiswa Papua, contoh. Nah, kita meneliti bagian situ, tapi ada juga informasi yang kita dapat sudah dibiayai. Semua 100% sudah dibiayai. Ada juga kita dapat informasi yang benar. Jadi kita mau lihat sisi baik atau buruk gitu, sisi positif atau negatif dalam penelitian persoalan itu atau masalah itu. Jadi ada informan yang menyatakan bahwa Bupati Pegunungan Bintang atau Bupati Papua itu mereka sudah membiayai 100% anak-anak asli Papua. Ada informan yang menyatakan seperti itu, dan ada juga sebaliknya tidak membiayai mahasiswa Papua oleh Bupati Papua itu sendiri atau gubernur, pemerintah daerah itu sendiri. Nah, kita harus memilih nih informasi yang benar yang mana. Contoh, ada 3 informan yang menyatakan hal yang sama, sudah dibiayai penuh dari bupati tersebut. Ada informan yang salah ataupun dari berbeda dari ketiga informan tersebut menyatakan bahwa tidak dibiayai mahasiswa Papua tersebut dari pemerintah daerah. Nah, disitulah kita harus mengolah data, mencari informasi yang benar. Lalu kita menafsirkan ataupun mengolah data dengan baik. Nah, data yang benar adalah jawaban yang berbeda dari ketiga orang itu. Karena di sisi lain masyarakat punya kepentingan masing-masing, sehingga bisa dibilang walaupun pandangan informan lain yang salah, tapi mereka bisa membenarkan, sehingga kita harus mengolah datanya itu dengan mencari informan yang berbeda selain yang tadi saya contohkan 3 informan tersebut dan jawaban yang sama. Nah, dalam metode penelitian pendidikan ini saya memahami bahwasanya cara mengolah data itu penting, sehingga setiap penelitian yang harus kita lakukan adalah cara mengolah data. Nah, lalu kunci peneliti? Kunci peneliti adalah berbicara yang banyak dengan masyarakat, membangun jaringan yang banyak dengan masyarakat, membangun jaringan juga yang banyak di ruang-ruang publik, dan membangun jaringan yang banyak di sekolah, apalagi berkaitan dengan sekolah, sehingga
dalam metode penelitian pendidikan ini sangat penting untuk harus ditindaklanjut untuk kita belajar, lalu untuk pendidik perlu memahami bahwa persoalan pendidikan yang ada di Indonesia itu harus kita mencari jalan alternatif, yaitu salah satunya ada di penelitian. Nah, dalam mata kuliah metode penelitian pendidikan ini yang saya pahami beberapa pertemuan yang lalu, saya pahami mulai dari rumus penentuan topik, rumusan masalah, fokus masalah, pendekatan, lalu mengolah data. Itu saya sedikit memahami dalam metode penelitian ini sendiri. Karena sebelumnya kita sudah membuat proposal juga dalam metode penelitian pendidikan, lalu kita juga sudah membahas dalam metode penelitian pendidikan ini, mulai mereview ataupun mengoreksi dari satu teman ke teman lain untuk bagaimana melalui metode itu untuk memahami secara mendalam. Mungkin dalam metode penelitian pendidikan ini yang saya paham itu yang saya bisa mereview. Selebihnya saya akan usahakan lagi untuk bagaimana saya bisa memahami, tidak hanya memahami tapi saya juga bisa mengelola untuk meneliti dalam menggunakan dari metode penelitian pendidikan ini. Semoga apa yang sudah saya paham saya bisa menerapkan, menjalankan, dan bisa merealisasikan ke depan agar saya juga bisa menjadi peneliti. Karena profil pendidikan sosiologi antropologi jurusan saya sendiri sudah jelas bahwa saya bisa menjadi peneliti, saya bisa menjadi ke masyarakat, dan saya juga bisa menjadi pebisnis, dan saya juga bisa menjadi bagian lainnya. Sehingga menurut saya dalam metode penelitian pendidikan ini cukup bagus, dan saya sudah memahami beberapa hal penting dalam metode penelitian pendidikan sehingga saya mereview melalui video ini. Mungkin itu yang bisa saya mereview. Apabila ada salah kata, salah mereview, salah menyampaikan, mohon maaf. Terima kasih. Sekian.